Shalom. Shalom. Dimanapun kita berada, walaupun kita masih dalam keadaan online, tapi tetap kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Cintanya, kasihnya selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk lebih lagi menikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu segala pujian, hormat dan syukur Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia mengangkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita lebih lagi agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya.
layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Amin. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Lebih lagi, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah. Hanya Dialah. Hanya Dialah. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak dipuji dan layak disembah. Di seluruh semesta ini hanya Engkau yang layak dipuji. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau masih berikan kami Tuhan kekuatan, penyertaan dan juga kesehatan. Kami masih bisa menikmati-Mu Tuhan, walaupun lewat streaming. Tapi ya kami yakin dan kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam rumah kami. Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan. Memeluk-Mu lebih erat Tuhan. Itu kerinduan kami Yesus. Dan kami yakin dan percaya Kau mengerti segenap isi hati kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari Minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Pastikan bahwa kita menikmati ibadah streaming ini tidak dengan hati yang berduka cita, tapi kita pasti yakin, kita pasti bersuka cita karena Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam keluarga kita. Haleluya. Ada kuasa dalam namanya. Mari kita bersuka cita bersama, bertepuk tangan, bergembira, memuji namanya. Amin. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam namamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lebih lagi katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hanya Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buat Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan adalah kerinduan hati kami. Kami mau berikan semua yang kami punya Tuhan, untuk kami menyenangkan hati-Mu. Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Selalu agar aku menyenangkan-Mu.
rinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, bentuk hati setiap kami Yesus. Bentuklah hati ini, amin. Jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Waktu dan tempat saya persilakan buat Ibu Gembala. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, syukur. Bapa di surga, Engkau yang tahu setiap hati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih kami boleh menjalani Tuhan tahun 2021 ini yang baru beberapa hari kami jalani. Sungguh Bapa, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu. Biarlah hidup kami lebih hari lebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Jikalau Engkau sudah memberkati penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami Bapa. Inilah dupa yang harum yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan Engkau disenangkan melalui penyembahan kami, pengagungan kami, dan sanjungan kami Bapa. Supaya Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami tidak duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami mau serius dengan Engkau, kami mau fokus dengan Engkau Bapa, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Jikalau kami ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang serius untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Demikian juga hamba-Mu urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukan
melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini sungguh saya mengatakan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jikalau kita ya pada pagi hari ini sudah menjalani hidup ini sudah 3 hari ya. Di tanggal 3 ini di minggu pertama bulan yang pertama tahun 2021. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sungguh tidak terasa ya jikalau hari ini ya kita sudah memasuki tahun 2020 ya. 2021 ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat ya setiap memasuki pergantian tahun ya, menjelang tahun baru sebelumnya pasti ya semua orang ya sudah mempersiapkan rencana-rencana program-program apa yang akan bisa lebih baik, lebih berhasil dari tahun-tahun yang lalu. Tentu banyak orang sudah mempersiapkan semuanya ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi apakah itu yang utama? Apakah potensi, modal, peluang ya, dan semua harapan-harapan yang muluk-muluk itu yang utama yang harus kita raih dalam pengharapan kita di tahun yang baru ini supaya membawa keberhasilan. Mari kita renungkan, kalau hanya itu harapan-harapan kita di dunia ini, yang tentunya banyaknya yang tertuju dalam keadaan jasmani saja, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita lihat keadaan dengan adanya pandemi ini, kapan akan berakhir kita tidak tahu. Dan keadaan ini ya, tidak bisa ditentukan dengan tepat, dihitung dengan tepat. Bisa terjadi pergolakan-pergolakan yang lebih lagi dari tahun-tahun yang lalu. Namun saya percaya, saya yakin kita semua, terlebih kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh pesimis untuk menghadapi tahun 2021 ini. Kita harus optimis, kita harus semangat untuk meraih masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya secara jasmani saja, tetapi yang penting ialah secara kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita harus semangat untuk memasuki tahun 2021 ini. Sungguh ketika saya mempersiapkan, ya, saya merenungkan kalau tahun 2020 kemarin saya selalu mengatakan itu bukan satu kebetulan, angka 2020 itu menggambarkan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kita dengan Tuhan semuanya kosong, sia-sia, nol. Dan itu diulang 2 kali, 20. Dan kalau saya merenungkan lagi, ini lebih luar biasa tahun 2021 ini. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Dan bahkan lebih lagi, kita harus bersatu terus dengan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena angka di belakang 20 itu apa? 21. Pribadi kita dengan Tuhan harus tetap satu. Kita harus menyatu di dalam Tuhan. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Sungguh ya, angka ini luar biasa. Angka ini juga selalu mengingatkan kepada kita. Supaya kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Karena hanya tinggal di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan.
Terdapat di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Coba kita baca ya sebentar. Roma 5 ayat yang kelima. Bisa ditampilkan? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena kasih Allah. Allah ikut bekerja untuk mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Oleh pimpinan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita bisa meraih masa depan kita yang penuh harapan. Tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan kita, pengharapan kita ada dua hal. Pengharapan secara jasmani yang kita jalani di dalam hidup ini, dan yang terlebih penting masa depan kita. Pengharapan masa depan kita pada apa? Kekekalan kelak. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama, bulan yang pertama, tanggal 3 Januari ini. Ya, saya percaya kita semua di tahun yang baru ini tentu kita pun menginginkan harapan-harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik ya dari tahun yang lalu. Baik kehidupan kita secara jasmani, terlebih mari kehidupan kita secara rohani. Mari kita memiliki kerinduan. Ya, masa depan kita kelak ini, kehidupan rohani kita semakin maju, semakin berkembang, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, karena walaupun ya kalau kita melihat ya, sungguh firman Tuhan itu luar biasa memberi kekuatan kepada kita. Walaupun saat ini suasana seperti ini ya, untuk meraih masa depan yang cemerlang, yang lebih baik, sulit memang. Tetapi percayalah, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, ketahuilah demikian, hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, luar biasa. Firman ini menjamin dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, memberikan pengertian kepada kita bahwa hanya orang yang memiliki hikmat yang benar, hikmat yang daripada Tuhan akan memiliki masa depan yang indah. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang diharapkan semua orang. Tetapi ketika kita punya hikmat, masa depan kita, harapan kita tidak akan hilang. Kalau hikmat yang dari dunia tidak menentu, tidak bisa dipastikan keadaan seperti ini. Tapi di sini hikmat yang daripada Tuhan. Kalau ada dalam kehidupan kita, maka masa depan kita tidak akan hilang. Apa yang menjadi kerinduan untuk masa depan kita, kita pasti dapatkan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Dan sekarang ya kuncinya bagaimana agar pengharapan masa depan kita itu tidak akan hilang dari kerinduan kita, keinginan kita. Yang pertama yaitu supaya kita apa? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jadi apapun usaha kita untuk meraih masa depan kita, yang penuh harapan yang kita harapkan, yang lebih baik, lebih indah, yang mungkin lebih enak, lebih nyaman, tidak ada di luar sana. Kecuali di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Firman ini untuk kita. Dan yang menyampaikan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Mari kita imani pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini. Masa depan kita yang kita harapkan. Hanya ada jikalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Tetap tinggal di dalam Tuhan yaitu memiliki hubungan. Ya, selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bukan hanya sekedar ditandai dengan mulut, dengan ngomong. Wah, aku tinggal di dalam Tuhan. Hidupku tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya itu saja. Tetapi di sini saya mencatat. Harus ada sebuah pengalaman. Di mana seorang senantiasa harus berinteraksi dengan Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Ada percakapan yang terus menerus. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan, mereka memiliki pribadi-pribadi yang taat, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Ini menunjukkan persekutuan yang erat, yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Tidak bisa terpisahkan dengan apapun. Dan persekutuan dengan Tuhan ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin dekat dengan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tentunya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Hak istimewa akan kita miliki, yaitu masa depan yang indah. Jadi mari Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau kita rindu, kita mau di tahun 2021 yang sepertinya tidak menjamin keadaan itu semakin baik. Tapi kita tidak salah punya harapan, punya masa depan yang lebih baik. Bukan hanya secara jasmani saja yang kita kejar, tetapi kehidupan rohani kita. Dan kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, memiliki hubungan yang dekat secara pribadi yang dengan Tuhan terus menerus. Saya yakin kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan memiliki masa depan yang indah. Karena Tuhan tahu apa yang diinginkan. Dan saya yakin orang yang tinggal di dalam Tuhan, masa depannya pasti indah. Indahnya bukan indah dengan wah terus diberkati luar biasa. Ya. Hidupnya nyaman luar biasa. Tidak ada masalah dan sebagainya. Tidak. Tapi ada ketenangan. Masa depan ini yang dirindukan oleh setiap orang. Harta benda bisa musnah dengan sekejap. Tapi kalau hati yang tenang, hati yang dekat dengan Tuhan, justru itu masa depan yang diinginkan.
Bahkan masa depan kita itu sampai pada kekekalan. Kalau masa depan yang sekarang, yang kita inginkan, ya, kalau sudah tercapai, sudah. Tapi saat ini kita masih menantikan masa depan yang belum kita dapatkan. Masa depan yang kita harapkan yang belum kita dapatkan. Yaitu apa? Kekekalan. Mari, pasti dapat kita raih. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, menjadi warga kerajaan surga. Pasti akan kita dapatkan. Itu masa depan kita. Tetapi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak mungkin kita mendapatkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, bahkan bukan hanya ini saja, sampai akhir hidup kita, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena kesenangan duniawi, hanya karena kesibukan duniawi, hanya karena masalah-masalah. Terus kita meninggalkan Tuhan, maka harapan kita, masa depan kita dalam kekekalan akan hilang. Sebab firman Tuhan mengatakan, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Mereka akan dibuang. Mereka seperti ranting yang kering. Dikumpulkan lalu dibakar. Demikian kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Biarlah ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ternyata kita akan mengalami yang namanya apa? Api kekal neraka. Binasa selama-lamanya. Itu tentu bukan menjadi harapan kita. Itu tentu bukan menjadi masa depan kita yang kita harapkan. Saya yakin tidak ada orang yang menginginkan ya, masa depan yang seperti ini. Tidak ada. Maka daripada itu mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mau memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Baik kehidupan jasmani kita, Tuhan izinkan. Dan saya yakin masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Perlindungan kita, penjagaan kita, pembelaan kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita bukan? Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai malas ya, untuk berdoa. Jangan sampai malas untuk membaca firman Tuhan. Miliki hubungan yang terus-menerus kita jalin dengan Tuhan. Bukan hanya dengan mulut perkataan, tapi kita lakukan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu tinggal dalam Tuhan dan apa? Dan firman-Nya. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ini. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, tinggal di dalam Tuhan. Ya, berarti apa? Mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dalam kehidupan kita. Ya, membangun kehidupan kita. Menurut kebenaran firman dengan benar.
Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Ya. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, dengan hati yang tulus, hati yang taat, maka semuanya ini menyatakan apa? Keadaan hati. Keadaan hati kita jikalau kita tinggal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan ketika kita melakukan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, itu kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan. Dan di situ akan banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya secara jasmani yang sementara, tapi kehidupan-kehidupan rohani yang menyangkut hidup kekal itu diberikan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh taat untuk melakukan firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Janjinya apa? Dia akan memelihara hidup kita. Kalau yang namanya satu kebutuhan hidup kita, kita tidak usah khawatir. Firman Tuhan ya di dalam Matius, kita lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-25 sampai 34, nanti bisa baca di rumah. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Tapi kehidupan itu lebih penting. Coba kita baca aja ya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, kita tidak akan khawatir karena kita percaya. Kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tentu kita percaya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau untuk hal-hal yang jasmani, tidak usah khawatir. Tuhan sudah menjamin kalau itu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Banyak ya orang-orang yang di luar sana mencari apa? Ini kehidupan jasmani. Kehidupan secara jasmani ini mengejar siang malam. Sehingga mereka sesungguhnya, saya yakin semua ciptaan Tuhan itu pasti punya hati. Percaya bahwa Allah itu ada. Tapi mereka mengabaikan. Karena apa? Fokusnya hanya kepada harta duniawi. Kesenangan duniawi. Itu yang mereka kejar. Tapi saya yakin kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan ini menjamin hidup kita. Kalau itu yang namanya kebutuhan, Tuhan sudah menjamin. Kita akan diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi semuanya itu akan kita dapatkan. Asal kita mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya terlebih dahulu. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka daripada itu biarlah pada saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia, selalu mendengarkan suaranya. Sehingga hikmat Allah itu selalu diberikan kepada kita. Kita tahu kita bisa memanage. Oh, masa depan saya. Baik dalam dunia ini. Saya serahkan kepada Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Masa depan saya untuk kekekalan. Saya tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman-Nya. Maka kita akan memiliki
Ya, hikmat-hikmat yang daripada Allah yang menuntun dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, sehingga kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kita akan terus berbuah-buah dan buah-buah itu manis menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Kuncinya hanya tinggal di dalam Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat, yang erat. Yang berkesinambungan terus menerus kepada Tuhan. Melalui firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Maka daripada itu, mari di tahun 2021 ini kita sudah mendapatkan satu kunci, ya, keberhasilan dalam hidup kita. Ya, masa depan yang cerah, masa depan yang indah yang kita inginkan. Yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, taat akan firman-Nya. Ya, tentu harus disertai dengan apa? Percaya dengan sepenuh hati dan melakukan kebenaran firman itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini memberikan kunci kepada kita. Mari kita pegang. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kesibukan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena masa depan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Sungguh Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tanamkan dalam hati dan hidup kita bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia yang terutama dalam hidup kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih
Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagiku Bapa. Sebab kami tahu Engkau yang menjamin masa depan kami. Masa depan kami yang penuh dengan harapan Bapa. Baik dalam kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan kekal Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun yang baru ini. Tahun 2021 ini Tuhan. Engkau memberikan satu kunci yang luar biasa. Yaitu kunci untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Tetap tinggal di dalam firman-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang menuntun hidup kami. Karena Engkau yang memegang kendali hidup kami. Engkau yang memegang masa depan kami Bapa. Dan kami tahu masa depan yang kami harapkan adalah masa depan bersama dengan Engkau. Bukan masa depan di luar Engkau Bapa, tetapi masa depan di dalam Engkau. Yang harus kami jalani, yang harus kami lalui. Dan itu akan kita dapatkan jikalau kami tetap tinggal di dalam Engkau. Engkau akan memberikan Tuhan karakter-karakter yang luar biasa. Karakter yang seperti Yesus. Karena teladan daripada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Yesus tetap tinggal di dalam Bapa. Memiliki hubungan yang erat, yang dekat, yang berkesinambungan. Dalam kesibukan apapun tetap datang kepada Bapa. Dan biarlah itu menjadi contoh bagi hidup kami. Menjadi teladan bagi hidup kami. Menjadi kunci dalam hidup kami. Untuk kami meraih masa depan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami kekuatan, kemampuan. Untuk tetap terus tinggal bersama dengan Engkau. Karena Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap relung hati kami. Supaya kami tidak hanya mendengar saja. Tetapi kami melakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa. Buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan memberkati mereka. Mencukupkan mereka. Mereka yang sudah menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini. Tuhan Engkau tetap memberikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Buat anak-anak-Mu yang masih sekolah. Yang saat ini masih harus belajar di rumah Bapa. Beri mereka kekuatan. Supaya mereka taat, mereka setia kepada Engkau. Dan melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai orang-orang yang belajar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Bapa, di tahun 2021 ini kami hanya berharap Bapa, Engkau yang akan menjaga, melindungi. Engkau yang akan membela bangsa Indonesia ini dari keadaan apapun Bapa. Melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya dari atas sampai bawah Bapa. Engkau memberi hikmat kepada mereka sehingga dapat mengatasi semua keadaan dan akan semakin lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat masa pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan buat para medis Bapa, supaya mereka dapat bekerja, berjuang untuk menolong sehingga banyak yang tersembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa Bapa buat saudara-saudara kami Bapa yang masih saat ini kami ibadah online Bapa. Biarlah juga di tahun 2021 mereka tetap setia kepada Engkau. Mereka tetap tinggal di dalam Engkau.
Karena kami tahu mereka rindu. Mereka rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kiranya kasih kemurahan, kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang